Halo teman-teman Pripos, balik lagi nih di Pripos, Public Relation Podcast. Kali ini bersama saya, Eni Anggraini, selaku MC dari bidang SRM, akan nemenin teman-teman untuk ngobrol bareng narasumber kita yang keren dan juga tentunya berpengalaman nih terkait pembahasan Pripos XXRM kali ini. Pada kesempatan kali ini, Pripos akan ngobrolin seputar personal branding dan juga self-development bareng Kak Lisa Indah Pertiwi. Tapi sebelum kita sapa-sapa ke Kak Lisa, saya mau bacain sedikit CV nih dari narasumber kita pada episode Pripos kali ini. Beliau memiliki nama lengkap Lisa Indah Pertiwi, lahir di Sangatta tanggal 15 September 1995. Beliau juga berdomisili di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, juga memiliki pekerjaan sebagai marketing and promotion of branded house store, dan juga memiliki hobi bermain PUBG Mobile dan juga bernyanyi. Selama berkuliah, beliau juga aktif di beberapa organisasi dan ikut beberapa kompetisi, diantaranya yakni menjadi Bendara Umum LKPE tahun 2014-2015, Kabid HRD LKPE tahun 2015-2016, finalis Duta Wisata Kota Samarinda tahun 2015, Kartini FEB 2015. Kak Lisa juga dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulalaman tahun 2016. Di antaranya beliau berhasil meraih juara 1 vokal grup Fakultas Kedokteran tahun 2016, juara 1 Acoustic Management Days 2016 tingkat Kaltim Kaltara, dan juga juara 3 Paduan Suara Pandu Mulawarman tahun 2016. Baik, tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman, kita langsung sapa aja kali narasumber kita pada Pripos kali ini. Halo Kak, apa kabar nih Kak? Halo, baik kabar aku. Kabar teman-teman gimana? Wah, kalau saya sendiri ini baik, alhamdulillah sehat untuk sejauh ini ya Kak. Untuk lebih akrabnya saya panggil Kakak apa? Kak Lisa, Kak Indah, atau gimana nih Kak? Panggil Lisa aja nggak apa. Oke, berarti saya panggil Kak Lisa ya Kak. Untuk sejauh ini nih Kak, akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain sih? Sibuk ngapain ya? Aku kalau di store itu biasanya paling ya ngepromosiin gitu barang-barang yang kita jual gitu. Namanya juga marketing and promotion kan, jadi kerjaan aku ya review barang gitu-gitu, bikin konten gitu-gitu aja sih untuk diuploadnya di Instagram dan Facebook. Oh, seperti itu kayak wah luar biasa banget ya. Ini selaras banget ya sama yang pengen kita bahas terkait personal branding dan juga self development. Harapannya nanti teman-teman pendengar bisa tahu nih apa sih seberapa penting nih membangun personal branding dan juga self development di era digital saat ini. Menurut Kakak, benar nggak sih Kak kita harus aware nih sama self development, kemudian personal branding, apalagi untuk anak-anak muda nih. Menurut Kakak gimana? Iya, harus aware sih, harus kita harus udah harus sadar kalau sebenarnya personal branding itu penting ya buat diri kita sendiri gitu. Apalagi teman-teman yang mau berprogres, misalnya mau jadi seseorang, mau dilihat dirinya ini sebenarnya siapa sih kayak gitu kan. Apalagi dengan sekarang itu kan udah ada apa ya, platform yang banyak ya, mulai dari Instagram, TikTok, YouTube dan lain-lain sebagainya. Itu mempermudah teman-teman sih untuk di zaman sekarang untuk memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya kayak gitu. Dalam membentuk personal branding sekarang lebih mudah. Oke, bener ya Kak, bahwasannya memang untuk membangun personal branding saat ini tuh agak sedikit dimudahkan nih, karena memang teknologi saat ini tuh udah berkembang pesat banget, kayak media sosial juga persebarannya udah cukup luas, jadi benar-benar untuk teman-teman yang ingin memperkenalkan diri ke media sosial itu sedikit dimudahkan ya Kak, asalkan bisa eksis dan mengikuti perkembangan zaman. Iya benar. Iya benar banget. Baik, kita pasti pernah dengar ya Kak, bahwasannya seiring kita membangun personal branding, kita juga perlu adanya self improvement. Nah, menurut Kakak sendiri, self improvement itu apa sih? Dan apa benar nih kalau misalnya kita mengembangkan atau melakukan self improvement ini ada dampaknya juga Kak untuk bangun personal branding kita? Ya, itu memang berkesinambungan ya antara personal branding dan self improvement. Menurut aku tuh self improvement itu suatu bentuk atau cara kita dalam mengembangkan kemampuan dalam diri kita ini yang kita punya untuk membuatnya lebih
meningkat gitu, atau peningkatan kualitas diri sebenarnya self improvement itu. Jadi menurut aku personal branding itu berkesinambungan sama self improvement, karena self improvement ini tuh salah satu cara untuk membentuk kita, untuk membentuk personal branding gitu maksud aku gitu. Dan self improvement itu kalau menurut aku ada 3 sih yang paling penting itu. Yang paling penting itu kita sadarin dulu yang pertama apa kelebihan kita, kekurangan kita gitu-gitu. Terus kita koreksi dan kita perbaiki kayak gitu. Wah, berarti benar ya Kak, bahwasannya ketika kita melakukan self improvement itu kita jadi terpacu untuk melakukan personal branding karena kita ada upgrading diri gitu. Maksudnya kita ada pengembangan diri untuk pada akhirnya kita memperkenalkan diri kita ke halayak banyak ya Kak, bahwasannya ini loh kita gitu dengan image yang kita punya. Oke, tadi kita udah bahas nih Kak, bahwasannya ternyata self improvement itu berbanding lurus banget nih saat kita membangun personal branding. Tapi teman-teman itu banyak nih Kak yang bingung gitu, kayak gimana sih caranya kita bisa self improvement? Kadang-kadang kita aja nggak tahu minat kita tuh apa, kelebihan kita tuh apa gitu. Kayak masih banyak yang belum tahu arah dari dirinya tuh seperti apa. Jadi kayak kalau mau bangun personal branding tuh kayaknya sulit gitu loh Kak. Nah, mungkin menurut Kakak gimana sih Kak caranya kita itu bisa menemukan minat atau kelebihan yang ada di diri kita, yang ada di diri kita untuk kita bisa jadikan untuk personal branding. Dan menurut Kakak sendiri, strategi apa sih yang ampuh nih Kak untuk dibutuhkan untuk melakukan atau membangun personal branding? Oke, kalau tentang itu ya, tentang bagaimana sih cara kita tuh langkah awal ya, istilahnya langkah awal untuk melihat potensi apa sih yang ada di diri kita untuk membuat suatu personal branding. Yang pertama sih menurut aku yaitu kalian tuh harus menyadari gitu. Kalian harus menyadari apa kelebihan kalian, kekurangan kalian list gitu. Kalian list misalnya teman-teman di sini cuma bisa bernyanyi misalnya gitu, atau even kalian cuma bisa cooking ya, cuma bisa masak, cuma bisa mencuci. Kalian tulis tuh karena itu suatu kelebihan ya. Kelebihan yang kalian punya gitu. Misalnya kalian cuma bisa menulis, kalian pintar dalam komunikatif gitu, komunikasi gitu juga bisa kalian tulis lah, itu kalian list satu-satu. Terus yang kalian harus lakukan itu yang kedua yaitu langsung berkarya aja, apapun itu. Kalian misalnya kalian hobinya nulis nih, kalian langsung aja kayak bikin karya tulis gitu. Kalian kumpulin tulisan-tulisan kalian gitu. Kan sekarang udah banyak ya kayak media platform itu kan udah banyak banget, mulai dari IGTV lah, bisa juga dari TikTok, dari YouTube, kan udah banyak banget. Jadi kalian bisa upload ke sana gitu. Misalnya kalian suka bikin konten, ngevideoin daily activity kalian gitu. Kalian bikin aja daily vlog kalian gitu. Terus kalian upload gitu. Memang kalau untuk pertama mungkin kan memang kayak belum banyak ya viewersnya atau belum banyak yang notice. Nah itu tuh ada di suatu cara, adalah nanti caranya untuk membuat kalian tuh dinotis sama teman-teman, sama yang nonton gitu juga bisa. Tapi intinya yang pertama yaitu kalian harus berani memulai dulu, dan kalian list dulu, terus kalian mulai gitu. Oke, berarti sebenarnya kadang Kak beberapa orang yang bingung itu sebenarnya bukan nggak tahu untuk bagaimana mereka menemukan minat kayak, tapi lebih mereka belum berani untuk show up gitu. Iya. Saya rasa karena yang mereka karena pada dasarnya kita tuh kan udah diciptain ya punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing gitu. Jadi pasti bakal ketemu kok apa itu kelebihan apa itu yang ada di apa itu yang kelebihan yang kalian punya itu pasti bakalan kelihatan gitu. Pasti kalian bakal nyadar kok. Bener, apalagi dalam rangka perjalanan kita menemukan minat ini perlu adanya ketertarikan untuk belajar gitu Kak, seperti yang Kakak udah benar. Kita harus belajar dulu, coba dulu, benar, kita harus explore lebih jauh lagi, karena kadang sebenarnya mungkin ya Kak, minat itu nggak harus semata-mata karena ada di dalam diri kita gitu. Mungkin pada saat perjalanan kita belajar itu kita bisa ketemu ya Kak, minat kita tuh apa sih sebenarnya. Iya, benar. Oke. Nah, tadi kita udah belajar bahwasannya
ternyata kalau misalnya kita pengen ketemu atau bisa menemukan minat atau kelebihan tadi, kita harus perlu banyak belajar. Jadi teman-teman pendengar, mestinya nanti bisa lebih berani lagi nih Kak, lebih percaya diri, jangan overthink dulu, tapi belum dicoba gitu. Yang penting kita coba aja dulu, meskipun nggak maksimal ya Kak. Yap. Oke. Nah, kalau dalam perjalanan kita untuk membangun personal branding dan juga self development yang kita bahas tadi di awal ya Kak, pasti kan kita memang menghadapi beberapa kendala ya Kak ya. Hambatan-hambatan sedikit lah di perjalanan kita dalam membangun personal branding tersebut. Salah satunya tadi di menemukan minat. Nah, menurut Kakak sendiri, gimana sih Kak cara kita itu untuk mengukur keberhasilan seseorang atau keberhasilan diri kita nih ketika membangun suatu personal branding? Kalau menurut aku keberhasilan seseorang tuh bisa dalam hal mempersonal branding diri dia ya, itu bisa dilihat itu dari banyaknya orang yang menilai kita gitu, dari banyaknya orang yang menilai kita ini siapa itu udah kelihatan gitu di depan orang. Misalnya kita contohin aja ke apa ya yang lagi hits sekarang belakangan ini tuh, kalau nggak salah Kak Jill. Kalian tahu Kak Jill nggak sih yang jualan gorden di TikTok ya kan? Nah itu apa ya? Menurut kalian kan pasti jualan gorden gitu secara online itu kan sesuatu hal yang mungkin nggak banyak orang pikirkan gitu kan. Jadi sebenarnya Kak Jill ini tuh menggunakan teknik yang bagus banget gitu, karena dia memikirkan apa yang orang lain tuh nggak banyak pikirkan gitu. Jadi dia punya originalitas. Jadi originalitas itu juga suatu hal yang penting ya. Kayak kita bisa lihat Chef Juna dengan pembawaan dia di televisi seperti apa gitu. Keanu yang suka ngedumel marah-marah, itu sebenarnya udah membentuk suatu personal branding gitu loh di diri dia gitu. Terus itu seberapa besar sih orang ini melihat kita gitu sebagai apa gitu. Kayak misalnya yang tadi aku bilang kayak Kak Jill gitu, dia dilihat lah, dia tuh punya penampilan yang unik ya, yang unik banget. Jadi orang-orang tuh udah mikir, Kak Jill tuh rupanya kayak gini, rupa dia seperti ini, dia tuh siapa, dia tuh penjual gorden di TikTok kayak gitu. Jadi kayak keberhasilannya seseorang dalam personal branding itu ya seperti itu, atas dasar dia yang sudah buat, self improvement yang sudah dia buat, atas dasar personal branding yang sudah dia buat, itu tuh berhasil kalau orang lain udah melihat diri dia tuh siapa. Misalnya kayak penyanyi gitu-gitu. Penyanyi saya sih berkesinambungan sama profesi ya. Biasanya kayak orang yang biasanya cuma bisa nyanyi di kamar mandi, terus dia self improvement, dia ikuti ajang-ajang kompetisi gitu. Dan dia bisa jadi penyanyi yang besar namanya gitu. Itu juga udah termasuk keberhasilan seseorang sih dalam membentuk personal branding. Oke, gitu. Berarti memang ketika keberhasilan itu sedikit meningkat itu adalah ketika image itu sudah mulai terbentuk ya Kak. Kayak orang-orang tuh udah terbentuk. Lagi pada ngomongin udah paham kayak gitu. Bener. Ada tagline-nya ya Kak. Iya, ada tagline dia. Iya benar, kayak yang Kak Jill jualan yang benar-benar ada sampai di TikTok dan sebagainya. Oke. Berarti cara kita untuk mengukur itu tadi seperti itu ya Kak. Nah, jadi kan tadi kita udah bahas nih Kak, bahwasannya keberhasilan dari membangun suatu personal branding itu adalah ketika orang-orang tuh sudah mulai tahu kita itu siapa. Nah, balik lagi, kita bahas tadi soal hambatan, salah satunya tuh minat atau kelebihan yang kita tuh masih bingung gitu loh Kak, kita tuh minatnya apa. Nah, menurut Kakak sendiri nih, ketika pada saat kita membangun personal branding, ada hambatan lain nggak sih Kak yang mungkin sering kita jumpai terkait hal tersebut? Menurut Kakak seperti apa? Ya, mengenai hambatan ya dalam personal branding itu menurut aku long lasting-nya gitu loh. Ini tuh orang ini bakal beranggapan kita seperti ini terus kah atau enggak? Ya itu makanya pentingnya adanya self improvement, karena kan nggak selamanya kan, misalnya kayak itu contoh kayak Kak Jill nih jualan gorden. Aku lihat udah beberapa tiktokers lain juga udah mulai ikutan live juga, ikutan jual gorden juga, banyak yang ikutan gitu kan. Jadi usaha dan upaya kita itu dalam membuat personal branding kita tuh lebih tahan lama itu sebenarnya itu suatu kendala ya. Itu kendala yang sangat susah, sangat picky lah untuk kita selesaikan gitu. Caranya adalah ya
itu kita harus mempunyai originalitas gitu. Originalitas yang paling penting itu, dan pembawaan yang khas gitu. Kalau diambil contoh juga kalau dari Kak Jil sih, aku nengoknya ke dia ya, karena mereka kan dia kan lagi banget ya belakangan ini. Dia tuh punya ini loh, repetitive marketing tuh yang bagus gitu, karena dia selalu mengulang-ulang apa yang dia katakan gitu kan, kayak supa dupa TikTok kayak gitu-gitu, atau komunikasi ke viewersnya dengan sebutan adik Kak Jil gitu, darling dan sebagainya. Itu tuh yang membuat orang-orang tuh terus ngelihat ke dia gitu. Itu tuh membuat orang-orang terus kayak ke tagline gitu sama dia gitu. Jadi suatu upaya kalau dibilang kesulitan ya kesulitannya itu konsistensi sebenarnya. Iya, berarti tadi kakak membahas kan bahwasannya hambatan-hambatan yang mungkin atau hambatan lain yang bisa kita dapatkan pada saat kita membangun personal branding itu konsistensi dari kita ya Kak, sebagai seorang yang ingin membangun image tersebut gitu. Apalagi ditambah mungkin ada beberapa orang yang sudah mulai ikutan, kayak yang seperti kakak bilang bahwasannya pengusaha-pengusaha gorden ya Kak ya, untuk di TikTok bukan Kak Jil aja, ada beberapa orang yang lain. Tapi yang paling penting itu adalah setiap orang itu harus punya originalitasnya sendiri. Ya, benar banget. Original dan ciri khas gitu. Ya, benar. Kayak ada keunikan yang nggak bisa dicontek orang lain lah ya Kak ya. Iya gitu, kayak punya warna sendiri lah dalam berkomunikasi, menyampaikan. Kayak penyanyi tuh kan banyak banget ya di Indonesia. Cuman mereka pasti punya suara yang beda-beda kan, warna suara mereka tuh yang beda-beda gitu. Itulah yang pada akhirnya beberapa orang-orang tuh akan tetap stay gitu ya Kak, secara karena mereka memang bisa mempertahankan hal tersebut gitu. Jadi mau seberapa banyak orang-orang yang mungkin mempelajaris akan hype gitu ya Kak istilahnya. Iya, benar. Tetap tren lah. Ya, tetap bisa ngikutin perkembangan zaman ya Kak, nggak tiba-tiba ikut gitu. Iya. Oke. Berarti untuk personal branding ini kan kakak sedikit singgung nih tadi terkait adanya konten pada saat kakak bekerja nih, review-review gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan juga nih Kak, apakah personal branding itu hubungannya tuh cuma sekadar personal saja kah? Atau misalnya ada hal-hal lain Kak? Kayak pengutaraan personal branding tuh kayak seperti konten yang diupload di media sosial, atau sekadar feature di Instagram Story. Nah, menurut kakak gimana sih Kak untuk soal itu? Menurut aku sih ya itu yang kita punya dalam diri kita itu, ya itu bisa dijadikan kayak sebuah originalitas yang kita punya gitu. Jadi kayak kita sering misalnya kayak kayak misalnya kayak aku ini kan suka ngevideoin apa yang aku makan gitu, apa yang aku beli gitu, aku suka aku suka buka gitu, suka unboxingnya tuh taruh di story kayak gitu. Terus itu tuh secara nggak langsung hal yang menjadi hobi aku dalam story itu tuh bisa nge-influence beberapa teman-teman followers aku gitu, misalnya kayak beli di mana Kak gitu-gitu, rasanya enak apa enggak, mereka pada bertanya kayak gitu kan. Jadi sebenarnya personal di diri kita sendiri itu sebenarnya bisa kita kembangkan gitu loh, untuk menginfluence teman-teman di sekitar kita gitu. Oke, berarti untuk personal branding ini tuh nggak cuman sekedar atau seputar lingkup kita aja ya Kak? Iya, jadi kita juga bisa yang menginfluence orang-orang banyak, meski dengan hal sederhana tadi ya Kak, kayak kita makan atau misalnya unboxing suatu barang kita videoin juga pastinya menambah personal branding nih, karena mungkin bisa jadi teman-teman pendengar mungkin ketika melihat instastory kakak misalnya, wah kakak-kakak itu tuh suka review gini, jadi nanti kalau ada apa-apa mau ngelihat kakaknya deh nge-review dulu misal gitu ya kayak. Karena kalau dilihat tuh kan, kalau dulu ya waktu aku zaman kuliah di Samarinda tuh kayak aku kan waktu itu tuh zamannya aku tuh suka banget kayak nongkrong di mana aku tag kayak gitu, makan apa aku tag Instagramnya. Jadi tuh secara nggak langsung bahkan mendatangkan beberapa produsen gitu untuk mempercayakan aku untuk untuk mereview barang-barang mereka gitu loh. Jadi dia bisa dilihat gitu, karena kan itu yang karena kita udah bangun trust gitu sama orang-orang gitu, jadi dia percaya sama kita, apa yang kita lihat karena itu kan daily ya, jadi orang-orang pasti lebih percaya gitu kayak gitu. Iya benar, jadi kayak
nggak cuman sekedar personal branding tuh nggak harus yang cuman bagaimana kita sehari-hari ya Kak, tapi Iya, juga harus kita update gitu. Apalagi untuk perkembangan saat ini kayaknya agak kurang nih kalau misalnya anak muda tuh nggak main media sosial gitu. iya benar, benar banget. Sekarang media sosial udah bisa jadi platform kalian buat cari uang bahkan gitu kan, untuk dapat opportunity istilahnya. Oke, tadi kita juga sedikit ngobrolin nih Kak, bahwasannya kan memang beberapa orang yang membangun personal branding itu biasanya mereka memang berasal dari beberapa golongan gitu. Tapi golongan yang dimaksud di sini tuh sebenarnya adalah seperti mungkin selebriti gitu atau Ya, politisi. Itu kan mereka memang sepertinya effort mereka untuk membangun personal branding itu kan akan beda ya Kak, sama iya untuk benar. anak-anak muda biasa. Nah, menurut Kakak sendiri kayak beberapa orang kan akan berpikir nih Kak, bahwasannya ya personal branding itu adalah mereka-mereka aja gitu, yang punya karir, yang punya networking, sedangkan kita nih anak-anak muda biasa kayaknya sulit nih untuk bisa Ya, bangun personal branding khususnya di media sosial, apalagi seperti yang Kakak bilang tadi bahwasannya memang untuk pemula atau newbie kayaknya akan kurang peminat nih Kak. iya, Bikin-bikin konten kan, harus iya. benar konsisten bikin konten baru kita bisa dapat viewer. Nah, menurut Kakak sendiri benar nggak sih Kak statement itu bahwasannya orang-orang yang punya personal branding itu hanya dari golongan-golongan yang seperti itu kayak selebriti, politisi atau yang lain sebagainya Kak? Kalau secara aku lihat sih ya di Indonesia ini orang-orang yang sudah mempunyai power, orang-orang yang sudah punya followers itu memang lebih gampang lah ya untuk menggiring kita atau membuat personal branding di diri dia tuh lebih gampang gitu karena followers dia udah banyak misalnya, jadi orang-orang tuh udah banyak yang notice gitu kan. Tapi kalau untuk misalnya teman-teman nih yang bukan siapa-siapa, yang cuma mahasiswa biasa tapi pengen mengupgrade personal branding diri dia, itu bisa banget ya, karena memang ada beberapa beberapa titik atau momentum lah istilahnya yang bisa bikin kamu tuh punya personal branding yang bagus gitu. Yang pertama tuh kan bisa juga dari dapat momentum misalnya. Momentum, terus yang kedua itu bisa juga kalian memang punya kemampuan dalam diri kalian nih, yang tadi aku bilang kalian harus menyadari, kalian harus list kelebihan kalian apa gitu kan. Terus yang ketiga itu ya kita yang orang-orang yang menciptakan kesempatan. Nah, menciptakan kesempatan nih contohnya tuh ya orang-orang yang gimana ya, kalau bisa dibilang itu orang-orang udah dapat momentum nih, terus jadinya dia mempunyai kesempatan nih buat lebih nge-up personal branding dia. Contohin aja tuh kayak zaman dulu si Aukarin, kalian tahu sendiri dia nge-upnya tuh kan karena dia nangis-nangis di YouTube, curhat soal Gaga, terus banyak yang follow dia gitu. Terus dia pinter banget, dia menggunakan hal itu, dia menggunakan kesempatan itu untuk nge-up personal branding yang ada di diri dia gitu. Jadi dia bisa sampai di titik sekarang itu karena momentum. Jadi kok bisa dibilang tuh karena momentum gitu. Jadi banyak cara sih, bisa dapat momentum, atau bisa jadi juga bakat yang ada di dalam diri kalian itu kalian up lagi gitu. Oke, berarti memang kadang personal branding ini juga dipengaruhi sama kesempatan kita untuk cari celah nih ya Kak ya. Iya, benar Apa nih banget. kita bisa show up diri kita gitu. Iya, betul. Supaya orang-orang tuh nge-notice ya Kak, bahwasannya Iya. kita ada beberapa hal yang pengen kita up ke media sosial seperti itu. Iya. Nah, kita kan udah bahas nih kayak serangkaian personal branding, kemudian self development, improvement. Tadi bahwasannya ternyata ini penting banget nih Kak untuk kita, apalagi kalau yang masih muda, itu kan pasti semua pada punya media sosial kan Kak. Jadi mungkin agak sayang nih kalau misalnya media sosialnya nggak dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat. Salah satunya personal branding ini. Nah, untuk Kakak nih kan masih banyak nih Kak, mungkin teman-teman pendengar di luar sana yang masih bingung dan takut gitu loh untuk memulai personal branding, atau bahkan sebenarnya nggak pernah tahu Kak terkait personal branding dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan sendiri ke Kakak, apa sih Kak yang menurut Kakak tuh akan membuat kita rugi kalau misalnya kita tuh nggak membangun personal branding, apalagi untuk di usia-usia kita saat ini kayaknya penting nih untuk kita bisa membangun image atau citra yang baik. Kalau menurut Kakak gimana? Menurut aku sih memang penting banget ya, karena
ini tuh berprogres gitu ya, maksud aku untuk dunia kalian nanti ke depannya gitu kan. Kalian habis kuliah pasti bakal ada yang sibuk cari kerjaan gitu-gitu. Jadi personal branding kalau kalian udah bentuk dari sekarang itu bakal lebih mudah buat teman-teman nanti ke depannya dalam mencari pekerjaan gitu juga bisa lebih mudah gitu. Jadi kalian kalau apapun yang kalian punya lah sekarang, kemampuan apapun itu, misalnya kalian berpotensi nih, misalnya kayak menang karya tulis, kalian tulis aja dulu apa yang kalian apa yang ada di pikiran kalian gitu. Jadi kan itu sebuah karya, meskipun yang dilihat tuh ya Pak, meskipun yang ngelihat tuh cuman mahasiswa satu FEB aja, itu nggak apa-apa, it's okay gitu. Tapi dengan karena sesuatu yang besar itu kan mulainya juga dengan sesuatu dari yang kecil juga ya. Jadi jangan takut itu untuk mulai. Iya, berarti memang personal branding ini sesuatu yang cukup menarik nih Kak, atau bahkan sangat-sangat menarik untuk kita coba ya Kak ya. Terkait iya, jadi kalau kalian belum mulai sekarang tuh jadinya rugi banget gitu. Iya, karena bisa dipakai untuk kedepannya ya Kak, personal branding ini gitu, dan beberapa self development. Iya. Wah, berarti pembahasan di episode Freepost kali ini itu bermanfaat banget nih buat teman-teman pendengar. Barangkali ada nih Kak beberapa tadi yang kita sudah obrolin seputar hambatan, kemudian seberapa penting, dan beberapa hal-hal terkait. Jadi mungkin teman-teman pendengar bisa nih dibikin catatan ya untuk hal-hal penting, khususnya tadi untuk meningkatkan personal branding dan juga self development. Banyak banget ya Kak ilmu yang bisa kita dapatkan di episode Freepost kali ini. Teman-teman pendengar, baik itu juga saya sebagai seorang MC, benar-benar jadi paham nih bahwasannya kenapa sih kita penting dan untuk bisa mencoba personal branding dan self development ini di kehidupan kita, apalagi untuk kita yang generasi Z atau mungkin generasi milenial. Untuk dari Kalisa sendiri Kak, ada yang mau disampaikan nggak nih sebelum episode Freepost kita untuk kali ini berakhir? Apa ya yang aku mau sampaikan sih buat teman-teman yang sekarang, buat teman-teman pendengar Freepost, pesan aku sih untuk sekarang itu mulai aja dulu dari hal kecil, nggak apa-apa. Kalian list dulu apa yang kalian punya, apa yang kalian anggap itu suatu kelebihan, kalian tulis dan lalu kalian improve hal itu untuk menjadi sesuatu yang lebih positif dan berguna untuk wilayah sekitar kalian. Udah, itu sih. Oke, jadi benar-benar yang penting jangan takut dulu ya Kak, nyoba dulu. Iya, pede aja dulu. Iya, coba aja dulu karena nggak akan tahu nih bakal berhasil atau enggak kalau kita nggak coba ya Kak ya. Iya benar banget. Oke, terima kasih banyak ya Kak untuk Kak Lisa sudah bersedia untuk sharing-sharing kali ini. Terima kasih juga udah bersedia saya tanya-tanya ya Kak. Mohon maaf nih gitu. Ya nggak apa-apa, saya malah seneng nih teman-teman kayak ngontek saya terus tiba-tiba disuruh jadi narasumber gitu kan. Tapi memang luar biasa nih Kak, kita dapat insight baru tentunya, dapat wawasan baru terkait personal branding dan self development. Dan emang ini penting nih buat anak-anak muda tahu, karena kalau nggak tahu kayaknya rugi nih, seperti yang udah kita bahas sebelumnya kalau iya benar. Branding itu bisa kepake sampai kita udah nggak sekolah lagi Kak, udah sampai nggak kuliah kayak Kalisa sudah bekerja. Dan personal branding itu bisa membawa manfaat ya Kak ya. Iya benar. Oke, berarti buat teman-teman pendengar semuanya juga harus nih bisa benar-benar memahami dan juga jangan takut untuk mencoba untuk membangun personal branding dan self development di era digital saat ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman pendengar yang sudah mendengarkan Freepost kali ini, dan jangan lupa untuk terus tungguin dan dengerin Freepost selanjutnya ya. Akhir kata, saya Eni Anggraini selaku MC pamit undur diri. Terima kasih ya. Stay safe and stay healthy.